ahli tafsir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singa dia akan selalu memperhatikan gerombolannya, kelompoknya. Jadi kalau singa dalam satu gerombolan kelompok menyeberang, maka dia biarkan semua lewat anggotanya, dia kontrol dari belakang, ada panglimanya, ada kepala sukunya, ada pengawalnya, ada induknya, ada anak-anaknya. Dia tidak sendirian. Singa hidup bergerombol, berjamaah. Adapun yang sendirian, anjing liar. Ustadz dari tadi cerita anjing terus. Oke, kalau yang tidak setuju, dok. Singa senantiasa menjaga jamaahnya. Dia akan selalu memperhatikan kelompoknya. Kalau dia lihat ada ancaman, maka dia akan terus mengawal. Itulah mengapa orang bangga di dunia ini selalu memakai nama singa. Dari mulai Eropa sampai ke Sumatera. Di Eropa ketika perang ada seorang panglima besar dari kalangan Islam. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Palestina. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita ikut termasuk yang membebaskan Palestina dari jajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Israel. Salahuddin, salah baik, din agama, Salahuddin kebaikan agama, Al-Ayyubi sukunya dari dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berperang. Salah satu panglima yang datang dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Lion singa, heart hati. Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Suatu malam saat perang dia terluka. Ketika dia terluka terbaring demam panas di dalam kemah. Menggigil. Tiba-tiba di tengah malam datang sesosok laki-laki. Tertutup semuanya. Pakaiannya. Tak nampak wajahnya. Hanya matanya saja. Ingin masuk menyusup ke dalam kemahnya. Sampai di dalam kemah. Richard the Lionheart terkejut melihat. Dia tanya. Pakai bahasa kampung saya. Who are you? Ikam siapa katanya kan? Kamu siapa dia tanya. Kamu siapa ditanya. Lalu laki-laki yang menutup wajahnya itu dia buka. Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Ulun Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Kalau Salahuddin mau, dia pancong kepala saat itu. Bisa. Kalau Salahuddin mau, dia tikam. Bisa. Menggigil Richard the Lionheart. Kamu mau apa? Kata Salahuddin, aku ingin mengobati luka-luka. Hancur luluh singa yang ada dalam hati Richard the Lionheart. Salahuddin mau berperang hanya dengan orang sehat. Sesama orang sehat, sama-sama pedang, sama-sama gagah perkasa. Itu pemimpin. Orang sekarang enggak. Melihat orang lemah, berani dengan saya. Sama orang lemah. Coba kalau sama orang yang sama-sama punya senjata. Sama-sama orang yang gagah perkasa. Itu namanya Salahuddin. Kalau orang yang baik agamanya, Salahuddin. Orang barat tidak pandai menyebut Salahuddin, maka mereka tulis dalam buku-buku mereka. Sultan Saladin. Jadi kalau ada nama orang, nama kau siapa? Saladin, Salahuddin. Itu aslinya Salahuddin. Banyak nama-nama itu diselewengkan tidak sesuai nama yang asli dari Jazirah Arab yang ditulis. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar, gagah perkasa, pemimpin yang disegani. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang membebaskan Masjid Al-Azhar, berubah masjid itu menjadi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebelumnya Syiah Fatimiyah. Jadi Salahuddin ini luar biasa. Jadi kalau mau kasih nama anak, ibu-ibu yang sedang hamil kasih nama anaknya Salahuddin Al-Banjari. Bukan Al-Ayyubi, Ayyubi dari sana, dari sini.
Al-Banjari juga nama kebanggaan kita. Kemarin saya dikasih kitab ijazah dari keturunan penulis yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, dihormati orang, singa. Bahasa Arabnya Asad. Siapa namamu? Asad. Tapi nama yang lain khusus untuk yang gagah perkasa disebut dengan Al-Harith, pakai huruf Tha. Yang satu lagi adalah allazi yahrusu ardan liyazra'a. Makna kedua dari kata Al-Harith, Masjid Al-Harith, orang yang menggali tanah, mengolah, mencangkol, membersihkan, ditanamnya tanaman, disiramnya, lalu kemudian menghasilkan pohon, pecah bijinya, keluar tunasnya, bercabang, berbatang, berputih, berdaun, berbunga, berbuah. Jadi dia tidak menikmati hasil. Beda dengan kita. Kita tidak mau tahu dengan proses menanamnya, bersihnya. Maunya pergi ke pasar, beli. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan enggak baca doa lagi. Yummy. Al-Harith tidak. Dia membersihkan tanahnya. Setelah bersih dicangkolnya. Setelah cangkol diletakkannya benihnya. Setelah itu disiramnya. Setelah itu di tengah malam dia berdoa. Setelah itu tanaman berbuah. Setelah berbuah dia petik. Setelah petik dia bagi. Setelah dia bagi dia makan bersama. Maka itulah makna dari Al-Harith. Tapi saya tidak ingin juga setelah pengajian ini semua orang pergi ke kantor lurah mau ngapain? Mau merubah nama. Saya tetap jadi Abdul Somad. Tidak pulang dari sini. Lalu orang Riau nanya kepada yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan untuk tausiah. Mohon maaf, nama saya sudah berubah menjadi Ustaz Haris. Karena nama makna. Ada orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Semua nama-nama yang tak baik dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Bayangkan kalau dia jadi ustad kepada yang terhormat Uwa. Ustad Abdul Ka'bah. Abdul hamba Ka'bah, hamba Ka'bah. Mana boleh menisbatkan diri, menghambakan diri pada Ka'bah. Ka'bah bukan khalik, Ka'bah makhluk. Ka'bah aja sebagai penentu arah. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Karena anaknya ada yang gadis menikah dengan Nabi, dipanggil Abu Bakar. Karena dialah yang membenarkan Nabi Isra Mi'raj, maka dia digelar Siddiq. Maka dipanggil Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Dirubah Nabi jadi Abdullah. Oh, bulan. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh kita menghambakan diri pada matahari. Orang yang menghambakan diri pada matahari orang Jepang. Karena dia nyembah matahari. Makanya benderanya gambar matahari. Bulat, merah, ada putih. Masih ingat bendera Jepang? Tak ingat, tulis di Google. Jepang. Itu gembira. Mereka menyembah matahari. Dulu ulama-ulama kita dipaksa pagi-pagi untuk menyembah matahari. Siapa yang tak mau menyembah matahari ditembak. Banyak ulama kita. Orang kita tidak mau menyembah matahari. La ilaha illallah. Sekali disembah Allah. La ilaha. Tak ada itu matahari. La ilaha. Tidak menyembah batu, kayu, hantu. Yang disembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak mau menyembah matahari, tembak, tidak apa-apa. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Karena dia tidak mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah enak, kan tinggal bersuara aja. Coba kalau Jepang datang, Abdul Somad mau menunduk atau menyembah matahari? Menunduk. Terus ditanya sama jamaah, tapi Ustadz kemarin ceramah katanya tidak boleh menunduk kepada matahari.
Aku tidak niat menunduk, sakit pinggang. Ngeles namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ulama-ulama dulu itu melihat dunia ini simple. Kecil. Seperti sebelah sayap nyamuk. Bukan satu sayap nyamuk, setengah sayap nyamuk. Inilah dunia. Makanya apa kata Tengku Umar dari ujung Aceh? Apa kata beliau? Kalau aku mati, mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Kalau hidup, minum kopi. Kalau mati, mati syahid. Nampaknya Ustadz nyindir mau kopi nih, enggak? Saya tidak minum kopi, kadang jamaah ini terlalu sensitif. Ustadz cerita kopi, langsung dibuatkan kopi. Enggak, saya tidak minum kopi. Minuman sudah cukup, 4 botol, lengkap. Mereknya dicopot, takut jadi iklan gratis. Jadi ada orang yang tidak mau proses. Dia mau buah, beli buah ke pasar. Tidak mau nanam, impor. Kita kan banyak uang. Al-Haris tidak begitu. Dia bersihkan tanahnya. Setelah bersih, dicangkol, digemburkan biar supaya akarnya nanti masuk ke dalam. Lalu setelah itu diletakkan benihnya. Setelah itu disiram, pecah, keluar tunasnya. Batangnya kokoh dan kuat. Dirawat supaya jangan sampai kena hama. Ada penyakit, dipasang pagar supaya jangan masuk babi hutan. Setelah itu lalu kemudian dijaga, dipetik. Tapi dia tidak mau makan sendiri, dia berbagi. Inilah Al-Haris. Ini mesti ditanamkan semangat ini ke anak-anak kita. Banyak orang menikmati ikan, tapi beda cara mendapatkannya. Dari kota sengaja ambil libur 1 hari, pergi ke tepi laut, mobil motor diparkirkan ditinggal, lalu kemudian nyewa speed, pergi ke tengah laut, memancing berhari-hari. Yang satu lagi nggak mau. Ente kemana? Beli aja ikan udah masak kok. Ngapain ribet-ribet? Ngapain susah? Pas ditanya, kenapa engkau mau bersusah-susah? Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, tapi masalah adventure. Ada petualangan Pak Ustadz. Jadi ada orang yang menikmati khusus hari libur, sewa mobil, sewa speed, pergi ke tengah laut, mancing, nggak dapat, pulang beli di pasar, pulang ke rumah. Istrinya, wah hebat hasil tangkapannya, sapa dulu suaminya. Dia nggak tahu pas beli ikan tadi, istrinya di belakang. Ya ma yang dimuliakan Allah. Ada orang untuk melampiaskan keinginannya, petualangannya ke tengah laut, dia berjuang luar biasa. Tapi ke masjid malasnya minta ampun. Suami saya Pak Ustadz, kalau mancing ke tengah laut, tahan berjam-jam berhari-hari. Tapi pengajian dari maghrib ke isya, garuk kepala lah, dia gatal lah segala macam. Yang makhluk seperti ini tidak ada di Banjarmasin. Dulu pernah ada tapi udah punah. Pengajian kalau mau melimpah ruah di Banjarmasin. Betul enggak cakap saya ini? Ustadz kan ngomong gitu karena kebetulan Ustadz di Banjarmasin. Enggak. Iyalah, di Indonesia ini haul yang paling ramai di Kalimantan Selatan. Haul-haul masjid-masjid, haul-haul para ulama, para kiai, para guru-guru. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati itu lembut, kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negeri ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekhawatiran pada gempa insya Allah tidak. Kenapa? Karena saya sudah dibawa ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam. Diperlihatkan kepada saya, Ustadz Abdul Somad, coba kita lihat peta Indonesia. Ini Pak Ustadz, ini yang bagian bawah ini, inilah pusat-pusat gempa itu. Ya di mana aja Pak? Di sini Ustadz Somad. Ternyata di kampung saya, di Pulau Sumatera. Dari mulai Aceh, turun ke bawah Sumatera Utara, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung, turun ke Banten, turun ini. Yang aman itu di mana? Yang aman Kalimantan Pak Ustaz. Ada petanya, diperlihatkan peta gempa. Luar biasa dalam hati saya. Kok aku lahir di Sumatera ya? Ini takdir dari Allah.
Kita tidak bisa pilih. Dulu malaikat waktu membawa ruh kita itu, kita tidak bisa request. Enggak ada malaikat nanya, kau mau kemana? Mau Sumatera apa Kalimantan? Emang naik bis? Jadi salah satu nikmat yang diberikan Allah menjadi orang Kalimantan. Ditempatkan di tengah negerinya para ulama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Para ulama yang kitabnya tersebar ke seluruh, sampai ke Semenanjung Melayu. Dipakai di Malaka, dipakai sampai ke Sarawak dan Kuching, sampai di Brunei Darussalam, dipakai di Kerajaan Aceh. Maka ini nikmat. Alamnya tenang, di atasnya kelapa sawit, di bawahnya minyak dan batu bara, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, pejamkan mata, lemparkan tanaman tumbuh tanpa disiram, tanpa dikelola tanahnya, lemparkan saja tumbuh, apa dia? Batang ubi. Tapi Al-Haris tidak mau demikian. Dia mesti menggali, setelah digali ditanam, setelah ditanam dijaga, setelah dijaga dipelihara. Begitu jugalah iman kita. Setiap kita ini lahir dalam keadaan membawa iman. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, maka anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Makanya Idul Fitri selalu dikatakan kembali ke fitri. Mohon maaf Pak Ustadz, nama istri saya tidak Fitri. Ya udah, kembali ke siapa terserahlah. Kembali kepada kesucian. Fitratul Islam. Setiap anak yang lahir itu Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwinanihi, merubahnya jadi Yahudi. Yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani. Yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi, penyembah api. Lalu kemudian orang tua berpengaruh. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita tanamkan iman ke dalam anak-anak kita. Tidak. Allah tidak menyuruh engkau menanamkan iman ke dalam diri anakmu. Karena anakmu sudah beriman sebelum dia masuk ke dalam rahim istrimu. Sebelum kau menikah dengan istrimu, sebelum istrimu dilahirkan ke dunia, anakmu sudah beriman. Ketika itu masih dalam bentuk roh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada sumsum. Ketika itu Allah dengan roh, Allah bertanya kepada semua roh, roh bapak, roh ibu, roh saya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb Tuhan kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa ya Allah, kami lalai ya Allah. Maka kita diingatkan khutbah Jumat, ittaqullah, diingatkan saat salat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, diingatkan bulan puasa, la'allakum tattaqun, itu dalam rangka menyirami benih iman yang ada dalam diri anak, jangan sampai mati. Anaknya hidup tapi imannya mati. Iman tak dapat diwarisi dari di masjid tak boleh nyanyi. Kalau di tanah lapang saya selesaikan 2 album. Iman tak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Ada lagunya itu kan? Iman tak dapat diwarisi walau dari seorang ayah yang beriman. Itu bagi penyanyi yang tak hafal syair. Imannya mati karena bapaknya tidak memasukkan anak ke pesantren. Karena imannya mati, tidak disiram. Maka siramlah tanaman ini supaya tumbuh. Setelah tumbuh, maka dia mesti berbuah. Buahnya itu adalah amal. Banyak orang berilmu tapi tak beramal. Kalau dijelaskan masalah sholat, sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat menurut ini, sholat menurut ini. Tapi begitu ditanya, pernah kau sholat? Enggak, teori aja Pak Ustaz. Fawailul lil musallin.
Jangankan yang tak sholat, sholat pun dia celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Lupa, lalai. Allahu Akbar. Jam berapa drama Korea tadi ya? Yang diingatnya adalah sinetron. Makanya sebelum sholat itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas, astaghfirullahal azim. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Untuk meluruskan hati. Yang tadi hatinya di rumah depan TV. Yang tadi hatinya di pasar mau belanja. Yang hatinya tadi sudah menawar ikan haruan. Balikkan lagi ke dalam. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan sampai badannya dalam masjid, hatinya di pasar. Tapi kalau badannya di pasar, hatinya dalam masjid. Inilah dia. Benih iman dalam badan anak disiram dengan pengajian, siram dengan pondok pesantren, disiram dengan kajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan khutbah. Setelah disiram dia tumbuh, dibawa dia sholat berjamaah, dibangunkan. Nak, bangun, sholat. Bangun, kata bapaknya. Datang emaknya. Jangan dibangunkan bang, ini kan tanggal merah, libur. Mana ada libur sholat? Kadang bapaknya sudah baik, ibunya pula tidak baik. Kadang ibunya sudah baik, ibunya sudah bagus. Bangun, sholat. Bapaknya pula, nggak usah sholat. Bapak aja nggak sholat, rezekinya lancar. Nih bapak-bapak ini. Maka kenakalannya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Kemarin ketika disuruh soal pertanyaan yang ditulis di kertas, Ustadz Somad, umur saya 19 tahun, bagaimana nyuruh bapak saya sholat? Ibu-ibu berapa yang curhat nanya ke Ustadz? Ustadz Somad, suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Loh kok ibu bisa nikah sama dia? Saya pun dulu nggak sholat juga. Pantaslah kalian bertemu sama-sama enggak sholat. Sekarang kenapa ibu sholat? Saya sudah ingat mati, sudah keriput. Suami saya enggak ingat mati Pak Ustadz. Tolong doakan Pak Ustadz, insya Allah cepat mati. Bukan doa itu Pak Ustadz. Doakan supaya dia dapat hidayah. Doakan supaya dia takut pada Allah. Tapi berapa banyak pula suami yang tak sholat itu justru dapat hidayah. Bukan karena ceramah Ustadz Abdul Somad. Bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai celana jin. Celananya aja jin. Datang ke saya. Saya Ustadz Somad paling benci dulu pengajian di masjid. Paling gak suka saya. Dalam hati saya, pasti tobatnya karena ceramah Ustadz Somad. Dalam hati saya, tapi saya pura-pura gak banyak.